Halo, welcome to Light Show with Bro James. Yeah. Highlighters, gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Alright. Ya, di episode kali ini tema kita yaitu tentang the missing piece. Mungkin banyak di antara kita yang sudah tahu tujuan hidup kita dan kita menjalankan hidup kita tersebut sesuai dengan tujuan hidup kita. Dan harusnya itu merupakan salah satu berkat yang terbesar dalam hidup kita. Setuju ya? Karena nggak semua orang loh tahu tujuan hidupnya. Tapi malah banyak di antara kita yang kehilangan sukacita dan damai sejahtera gara-gara ada halangan atau hambatan ketika kita menjalankan hal tersebut. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah anak muda yang sudah tahu tujuan hidupnya dan kegiatan sehari-harinya juga merupakan perwujudan dari tujuan hidupnya tersebut. Tapi dia punya pengalaman, dia pernah merasakan kehilangan sukacita dan damai dalam hatinya ketika dia menjalankan hari-harinya, ketika dia menjalankan tujuan hidup tersebut. Dan kita mau sama-sama saksikan bagaimana dia menghadapinya. Kepo nih pasti ya. Nih orangnya. Jennifer Odelia atau akrab dipanggil dengan Jen-Jen ini pasti sering warawiri di FYP TikTok Lighters kan? Berawal dari iseng-iseng, content creator yang Oktober nanti berusia 23 tahun ini memilih untuk fokus pada konten Katolik yang ditujukan untuk anak muda. Bukan cuman produktif di TikTok, Jen-Jen juga kerap mengunggah konten-kontennya di Instagram dan YouTube. Fakta menarik nih Lighters, saking sukanya sama warna putih, Jen-Jen hampir setiap hari pakai baju putih loh. Mau tahu fakta menarik lainnya? Yuk kita saksikan Light Show kali ini. Oke, langsung saja kita mau sambut bintang tamu kita kali ini, Jennifer Odelia. Iya, halo Jennifer, senang sekali kamu bisa hadir akhirnya di acara Light Show with Bro James ini. Jennifer, sebelum kita mulai aku mau kasih tahu dulu, semua bintang tamu kita yang pernah hadir di sini itu harus melalui 3 segmen. Oke, dan sekarang kita berada di segmen yang pertama yaitu segmen Light Speed. Nah, Light Speed ini jadi nanti aku akan kasih pertanyaan ke kamu dengan cepat dan kamu juga harus menjawabnya dengan cepat. Kalau bisa 1 kata aja. Ya, jangan 1 kalimat, 1 kata aja. Jadi nggak ada lagi tuh ketika aku tanya, kamu yang nggak boleh ya. Harus yang apa yang terlintas itu aja langsung dijawab. Siap? Are you ready? Ready. Ready ya. Oke, Jennifer, siap ya. Pertanyaan yang pertama. Kok aku yang deg-degan? Yeah. Waduh. Instagram atau TikTok? Instagram. Wis, cepat kali. Bukannya kamu terkenalnya sebagai content creator di TikTok ya? Enggak juga sih, aku dari Instagram mulainya. Oh, I see. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan yang kedua. Ambil job yang bayarannya besar, tapi nggak bawa damai, atau kamu malah pilih pelayanan tanpa bayaran? Pelayanan tanpa bayaran. Widih, holy ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Ini ada cowok ganteng, mapan, baik, tapi nggak seiman. Nah, pilihannya adalah jalanin dulu aja, atau enggak deh? Enggak deh. Widih. Cowok-cowok di luar sana ini semakin, aduh, wanita ini tegas sekali ya. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Kalau kamu boleh mengulang hidup ini, kamu mau kembali ke usia berapa? Usia berapa? Usia 17. Why? Karena 17 itu aku ulang tahun. Dan itu di situ mamaku lagi bikin acara ulang tahunnya tuh dengan misa syukuran gitu sama teman-temannya. Gitu. Dan itu momen yang mengharukan sih buat aku. Oh, I see. Ini unik banget. Biasanya orang kalau disuruh kembali itu dia punya satu momen dalam hidupnya itu yang jelek, yang rusak, dan dia mau kembali, dia mau memperbaiki. Tapi kalau kamu enggak ya, justru saking momen ini saking membahagiakannya, jadi kamu pengen ngulang lagi gitu ya. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Tempat liburan favorit? Gunung sih. Gunung ya?
Ya, apapun yang ada gunungnya deh. Biasa tempat retret sih kata-kata. Oke. Sama kamu sama aku. Weh. Baik. Iya, oke Jennifer. Segmen yang pertama sudah kita lalui. Sekarang kita akan masuk ke segmen yang berikutnya, yaitu segmen Light Talk. Ya, oke. Kita sekarang akan masuk ke segmen yang berikutnya, yaitu segmen Light Talk. Di segmen ini kita akan ngobrol dengan narasumber kita, dengan bintang tamu kita lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Pada hitungan ketiga kamu akan tidur. Oh, enggak ya? Waduh. Iya, ya, enggak. Jadi salah. Ya, salah. Iya, tapi sebelumnya nih, sebelum masuk ke apa ngobrol-ngobrol atau tanya-tanya lebih dalam lagi, aku mau ngasih tahu kepada lighters yang di luar sana. Oh iya, Jennifer, penonton kita namanya lighters ya. Oke, aku mau kasih tahu ke mereka semua bahwa tema kita kali ini The Missing Piece, atau sebuah kedamaian atau rasa damai yang sudah mulai hilang. Nah, itu tema kita, tema obrolan kita. Tapi sebelumnya, aku mau korek-korek dulu. Siapa sih bintang tamu kita ini? Jennifer, nama lengkapmu siapa sih, Jennifer? Nama lengkapku, pakai nama baptis gak nih? Terserah, pokoknya selengkap-lengkapnya. Bahkan mungkin belum kamu pernah ungkap lengkap banget di acara-acara lain. Waduh. Namaku Jennifer Odelia Meredith, tapi kalau nama lengkapnya Geralda Cecilia Jennifer Odelia Meredith. Biasa dipanggil Jen-Jen aja, udah. Gampangnya gitu aja. Udah sepanjang itu ternyata dipanggilnya Jen-Jen ya? Iya. Oke. Jen-Jen atau Jejen? Jen-Jen. Jen-Jen, oke. Ya. Kamu suka Jen-Jen di luar ya? Jen-Jen, nggak lucu ya? Oke. Iya, Jen-Jen. Nama lengkapnya udah, panggilannya udah. Jen-Jen, kamu masuk paroki mana ya, Jen-Jen ya? Aku paroki di Tangerang, Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda. Emang dari dulu tinggal di sana? Sejak kuliah sih. Kuliah. Dulunya kamu di mana tinggalnya? Aku dulu di Pontianak kok. I see. Yeah. Kamu tadi manggil aku apa? Kok James? Ini adalah peraturan yang harus aku kasih tahu. Di acara ini, saya tidak boleh dipanggil Koko, kakak, abang, mas, om, apalagi opa. Itu terlarang ya. Di acara ini semua harus manggil aku Bro James. Oh, Bro James. Oke, baiklah. Oke. Acaranya Light Show with Bro James. Oke. Jadi semua bintang tamu yang hadir di sini itu mendapatkan privilege bahwa dia umurnya disamain sama aku. Oke. Seneng banget kan kamu disamain sama aku. Ya, parokinya paroki kita Ngerang. Ternyata kamu anak Pontianak. Jen, kamu tuh kegiatan sehari-harinya apa sih? Emang masih kuliah atau gimana? Iya, aku kuliah. Kuliah S2 di BINUS. Kuliah S2? Iya. Percaya tuh dosen-dosennya, tampangmu masih SMA gitu. Beneran S2? Iya, aku S2. Aku baru lulus kemarin. Bulan Desember, aku lulus S1, aku langsung S2. Wow. S1-nya apa, S2-nya apa? Kemarin S1-ku desain komunikasi visual, kemudian S2-nya manajemen bisnis. Gitu. Dan kemarin skripsiku S1 itu tentang promosi panggilan. Wow. Wah, itu kayaknya kamu harus aku undang lagi tuh. Aku harus ngobrol kenapa kamu milih itu ya, dihubungkan dengan subjek yang kamu ambil. Itu tuh luar biasa sekali. Oke, jadi sebetulnya profesi kamu nih apa sih? Kegiatan sehari-hari kuliah ya? Kegiatan sehari-hari kuliah. Kalau profesinya apa? Kalau profesi sebagai content creator ya di Instagram gitu. Tapi khusus memang aku segmentasinya khusus yang Katolik gitu. Oke, kamu sekarang sebagai content creator, tapi khusus mengambil tema Katolik. Iya. Kenapa kok kamu milih content creator? Oke, content creatornya oke, ya kan? Sekarang ini merupakan sebuah profesi yang lagi oke banget, yang lagi in banget ya. Tapi kenapa kok temanya rohani? Sorry nih ya. Ya. Kalau aku lihat kamu kan sorry nih kalau aku menghina kamu ya. Kamu cantik ya kan, dan aku pernah lihat video kamu, suaranya bagus, menarik. Harusnya tuh kamu di dunia entertainment gitu loh. Tapi kenapa kok ini content creator terus milihnya kontennya tentang konten rohani? Kan jadinya ya cuman ngetop di kalangan rohani, atau bahkan mungkin nggak terlalu ngetop. Dan kalaupun diundang kemana-mana kan judulnya pelayanan, nggak ada bayarannya. Ceritain coba kenapa kamu kok milih ini? Oke, jadi aku dari awal memang udah rohani terus gitu loh bro, kan. Nah, kenapa? Karena
sebelum aku masuk ke dunia konten kreator di Instagram itu, aku memang dasarnya tuh udah pelayanan gitu sama mamaku dan macam-macamnya gitu. Dan mamaku tuh udah meninggal bro gitu kan. Dan Oh, aku merasa kayak kalau misalnya aku berhenti di situ saja di pelayanan offline maksudnya gitu ya, maka semangatnya cuma di situ doang gitu. Dan aku pengen apa yang aku kerjakan di online juga sebisa mungkin selaras lah gitu dengan pelayanan mamaku dulu gitu kan. Mamaku kan dulu kan dia lektor dan macam-macamnya, pokoknya pelayanan ke orang-orang kusta dan macam-macam. Kalau misalnya aku lebih ke nyanyi, dan aku berharap nanti depannya aku juga bisa sambil offline juga bareng-bareng dengan follower-followerku gitu sih. Jadi kalau bisa ditanya kenapa, karena dari latar belakangku yang memang suka pelayanan bareng dengan mamaku oke. gitu. Jadi kamu itu sebetulnya terjun ke dunia pelayanan atau bukan terjun ke dunia, terpanggil ya Ya untuk ya. di dunia pelayanan itu karena mamamu awalnya, ya kan? Hmm. Terus akhirnya meskipun aku berduka cita ya, meskipun mamamu sudah nggak ada juga, tapi panggilan pelayanan itu terus ada tetap sampai sekarang. Nah, Hmm. dan itu merupakan panggilanmu. Nah, Hmm. ketika kamu memutuskan untuk ya udah aku mau jadi content creator, itu pun temanya rohani. Jadi bisa dibilang ini merupakan panggilan hidupmu, bukan? Enggak juga sih, pertama aku Hmm. kayak iseng aja, jadi kan aku Oh, mulainya justru iseng. iya justru karena iseng malah keterusan. Jadi pertama kali aku bikin konten tuh sekitar tahun 2017, di Hmm. mana konten-konten Katolik itu masih belum ada dan jarang banget gitu. Kalau konten-konten Kristen kan banyak ya di mana-mana ya, udah dari dulu gitu kan. Kalau Katolik itu masih jarang banget gitu. Nah, aku merasa kayak kok kosong sih, kok nggak ada. Jadi aku mengisi di situ deh. Dari itu aku awalnya juga cuma iseng doang karena aku kuliah waktu itu semester 3. Dan kalau di desain komunikasi visual itu tugasnya banyak gitu. Kalau Hmm. nggak tidur tuh wajar gitu kan. Nah, Oh. nggak tidur tuh wajar. Aku sempet nggak tidur sampai 2 hari gitu kan. Lalu di satu titik aku merasa aku bosan gitu kan. Aku bosan, aduh masa kuliah lagi gitu kan. Kuliah lagi. Dan aku waktu itu minta sama papaku kamera gitu. Pak, aku minta kamera dong sama mikrofon gitu kan. Aku pengen nyanyi gitu kan. Toh aku juga belajar desain, aku juga belajar ngedit dan macam-macam. Jadi aku pengen menyelaraskan apa yang aku pelajari di kampus dengan apa yang aku kerjakan gitu. Jadi aku nggak pengen Oke. hanya teori doang gitu kan. Oke. Gitu. Jadi aku pengen praktek duluan lah istilahnya. Nah, pas udah mulai iseng belajar ngedit gitu kan, ya masih seadanya sih, masih gimana gitu kan. Aku posting dan itu di situ teman-temanku pada heboh gitu kan, wih nyanyi ya, nyanyi rohani ya gitu. Dan mereka memang udah tahu kalau misalnya dari dulu aku sekolah pun juga seperti itu gitu loh. Pokoknya nomor 1 tuh bisa gitu kan, karena aku juga di sekolah Katolik kok. Ya, gue maksudnya. Lalu udah deh dari situ mulai terus-terusan, lalu mulai viral gitu. Aku juga kaget sih waktu mulai viral itu kan, karena aku memang nggak mencari itu awalnya. Aku cuma kayak pengen seneng-seneng aja gitu. Mulai banyak, mulai viral gitu kan. Pada mulai DM aku juga nggak ngerti gitu kan, ini orang-orang datang dari mana gitu kan. Di situ aku juga masih belajar lagi kan, belajar kayak gimana caranya membangun hubungan dengan mereka ini gitu. Aku mulai live dan seterus-terusnya gitu bro ceritanya. Oke. Tapi aku tuh tetap penasaran loh. Kan gini, oke kamu bisa desain ya kan, S2 lagi, terus bisa nyanyi. Kenapa gitu loh kok milih kontennya tentang rohani? Kenapa nggak kamu nyanyi yang lagi terkenal ya kan, terus atau mungkin kamu berbicara tentang ya, kamu ngasih edukasi tentang dunia desain dan lain sebagainya. Toh kamu kan juga S2 gitu loh. Aku tetap penasaran kenapa kamu tidak memilih tema-tema seperti itu. Kenapa kok ke rohani tetap? Ada nggak sesuatu yang banget banget selain tadi ya? Kamu cuman sekedar ngecek-ngecek, kok kayaknya kosong nih di tema Katolik gitu, di tema rohani khususnya Katolik. Selain itu ada nggak hal lain gitu yang rada lebay gitu? Nggak ada sih ya, Nggak ada nggak ya? ada, nggak ada, hanya Bener-bener memang seperti diawali cuman iseng-iseng dan iseng-iseng. ngerasa ya udahlah ini kayaknya kosong nih Hmm. area apa rohani dan area Katolik gitu ya. Toh aku juga Kalau Katolik. soalnya kalau misalnya konten-konten duniawi aku Hmm. bilangnya gitu ya, lagu-lagu Nah, pop gitu dan ini macam-macam, maksudnya. aku juga nggak begitu tahu. Jadi kalau misalnya ditanya lagu pop apa yang lagi terkenal, aku nggak tahu sama sekali. Aku cuma taunya ya udah lagu rohani, udah sepanjang hari makananku itu aja. Oh, I see. Oke, sekarang kalau gitu pertanyaannya aku balik. Hmm. Kalau misalnya kamu waktu itu iseng-iseng nyoba, ya udahlah karena gue bisanya dunia-dunia pelayanan, gua ini yang gue mengerti kalau yang duniawi atau yang sekuler gue nggak mengerti, gue coba jadi
content creator di bidang ini. Nah, ternyata nggak berhasil, nggak seperti sekarang gitu loh. Followernya dikit, malah lebih banyak yang nyinyir dan lain sebagainya gitu, atau malah ada yang banyak yang bilang nge-DM ke kamu, udahlah kak, nggak, jangan rohani dong kak, kamu cantik, suaranya bagus, nyanyi yang duniawi juga dong gitu. Nah, gimana kamu ngadepinnya? Ternyata, wah nggak berhasil, nggak seperti sekarang gitu loh, nggak banyak followernya, kamu nggak disukai, dan banyak yang membuat kamu pengen, ayolah kamu mendingan di sekuler aja, di duniawi aja, gimana? Kalau aku sih ya, aku memang dari awal nggak ngejar sama sekali sama follower atau like. Jadi mau like-nya dikit, mau like-nya banyak, atau share-nya banyak, atau viral itu aku juga nggak pernah peduliin itu. Gitu. Kenapa? Karena memang aku pengen melakukan ini hanya karena aku seneng aja, aku suka aja. Kalau orang nggak suka ya bukan urusanku lagi. Itu kan kita juga memang nggak bisa menyenangkan semua orang ya, bro. Gitu yes. Kan? Gitu. Jadi ya sudah, gitu. Ini jawaban yang harus ditiru oleh teman-teman di luar sana. Hey lighters, ini ya maksudku, aku cuma mau ngomong sama kamu nih lighters. Ini udah cantik, suaranya bagus dan punya potensi untuk ngetop gitu loh, untuk di ya bisa dibilang di duniawi, sekuler dan sebagainya, tapi dia tetap memilih melakukan apa yang yang sesuai hatinya gitu loh. Dan ya itu tadi asiknya, ya gue kan ngelakuin ini karena gue pengen share ya kan, karena gue pengen berbagi aja yang gue tahu, yang gue bisa gitu loh. Nggak peduli mau banyak yang follow, mau banyak yang like atau apapun. Oke. Tapi kadang-kadang ya bro, itu nyinyiran orang itu kadang kita mesti perhatiin mana yang bagus, mana yang enggak. Kalau misalnya ada yang bagus, kita bisa jadiin ajang buat belajar, biar lebih baik lagi. Kalau misalnya nyinyir yang enggak tahu apa-apa, ya udah lewatin aja gitu. Ya. Oke, nah kita sudah mulai nyenggol ke tema nih ya. Oke, meskipun banyak yang suka, ya, meskipun banyak followersnya, dan meskipun banyak mungkin komen-komen yang membangun ya, yang membuat kamu semakin semangat. Tapi pernah nggak selama kamu jadi content creator ini itu ya itu tadi ada missing piece yang kamu rasakan? Tiba-tiba ada sebuah damai atau ada sebuah sukacita yang hilang. Pernah nggak ngalamin itu? Pernah. Nah. Dan itu pas di awal-awal. Seru nih. Ceritain dong. Jadi kan aku tadi cerita ya bro ya, kalau misalnya aku terjun di konten-konten ini karena iseng berhadiah lah, sebutnya ya gitu kan. Nah di situ aku cuma merasa kayak ya udah, kontenku kan rohani, maka selesai sudah, aku nggak punya relasi sama Tuhan gitu loh, nggak pernah berdoa dan macam-macam. Toh aku juga bikin konten rohani kan gitu, jadi menurutku itu bukan hal yang besar lah, bukan masalah yang besar gitu kan. Nah tiba-tiba di satu waktu ketika lagi viral-viralnya gitu ya, tiba-tiba aku kok kosong gitu loh. Aku nggak punya motivasi lagi buat bikin konten-konten gini gitu kan. Walaupun emang awalnya aku benar-benar nggak mencari follower gitu kan. Nah, aku merasa loh kok hilang gitu kan. Biasanya aku seneng loh, biasa aku bisa nyanyi bisa sepanjang hari, tapi kok kali ini enggak gitu kan. Nah, pada prosesnya tuh nggak enak banget, kosong dalam hati ya, kayak desolasi ya sebutannya ya. Nah, kosongan tuh kok lain kosongnya gitu kan. Nah, sepanjang waktu itu aku cuma kayak nangis aja kerjanya gitu kan. Kenapa gitu kan, kok aku bikin konten malah begini gitu kan. Kontenku rohani loh, perasaan gitu kan. So aku pelayanan loh, kok malah begini gitu kan. Nah, akhirnya aku dibantu gitu kan, dibantu sama teman-teman gitu kan yang memang ngerti lah soal discernment dan macam-macamnya gitu kan. Mereka bantu aku untuk coba deh kamu ini lagi bawa dalam doa, gitu kan, kamu doa lagi gitu kan. Coba kamu serahkan sama Tuhan semuanya gitu kan. Lalu pas masa-masa kekosongan itu aku kayak ya udah, aku stop dulu dari media sosial gitu kan, karena menurutku nggak bagus juga kan kalau ketika kita kosong kita malah main di media sosial gitu kan, nggak bagus aja menurutku. Jadi aku anggapnya kayak masa-masa kayak koleksi pribadi lah jatuhnya gitu kan, karena aku memang awal-awalnya masih nggak ngerti soal kekosongan. Aku dibantu dan aku senang banget dengan kehadiran mereka semua gitu kan, membuat aku bisa jadi belajar, oh ternyata aku tuh harus loh punya relasi yang bagus juga sama Tuhan, gak hanya sekedar ngomong doang atau nyanyi doang di media sosial, jangan kelihatan kudus doang gitulah istilahnya ya. Nah setelah bawa dalam doa dan macam-macam itu, kurang lebih kalau nggak salah 2 minggu aku dalam masa kekosongan itu, aku mulai mencoba mencari lagi, menggali lagi apa ya kira-kira aku bisa bantuin orang lagi gitu kan. Lalu aku mikir waktu itu jadi awal-awal kontenku nyanyi rohani, cuma itu doang, itu tok doang. Nah, pas masa desolasi itu, masa kekosongan itu, aku menemukan kayak gimana caranya aku membantu orang lebih banyak lagi dengan platform yang aku punya nih.
walaupun waktu itu followerku mungkin masih 7.000 kali ya, aku juga nggak tahu gitu kan. 7.000, lalu aku mikir, oh Mazmur tanggapan deng gitu kan. Mazmur tanggapan waktu itu nggak ada tuh di YouTube gitu kan. Aku kayak prihatin gitu sama teman-teman kita yang ada di pedalaman dan macam-macam. Karena aku juga pernah masuk ke situ juga kan, karena pelayanan dengan mamaku itu. Mereka nggak punya aksesnya cuma satu doang dari HP gitu kan. Aku merasa, oh kalau misalnya aku bikin Mazmur gitu kan, aku juga pemazmur gitu ya. Jadi aku bikin ya sebisanya aku aja gitu kan. Kan kalau Mazmur itu kan relatif ya, soal suka atau nggak suka gitu. Jadi sebisaku, dan memang biasa aku nyanyi seperti apa, aku share gitu. Jadi setelah masa desolasi itu selesai gitu kan, ketika aku udah mulai kembali nyaman lagi dengan kesenanganku, dengan sukacitaku, aku mulailah bikin konten lagi tentang Mazmur gitu kan, Mazmur lalu nyanyi gitu. Dan ketika aku share itu, damainya dan sukacitanya itu jadi lebih besar lagi, apalagi ketika ada anak-anak atau orang-orang yang dari pedalaman nge-DM gitu kan, makasih ya Kak ya Mazmur tangkapannya, ini kami pakai di kampung atau di desa gitu. Dan itu kayak membuat aku tuh kayak wow gitu loh, terharu gitu. Aku kayak merasa aku cuma bikin Mazmur doang loh, aku cuma begini doang kok bisa ya sampai orang-orang tuh sampai kayak wow gitu, makasih ya udah membantu kami gitu. Aduh, aku kok merinding ya. Aduh, maksudnya ini cerita ini keluar dari anak semuda kamu gitu loh. Aduh, aku jadi ingat waktu seumur kamu. Udahlah, oke, jadi kita kembali lagi ke acara ya. Oke, jadi yang aku tangkap adalah kamu malah berhenti ya, dan kamu menyadari bahwa oh iya ya, aku melayani, kelihatannya melayani, aku share tentang Tuhan, tapi aku tidak lagi punya relasi yang baik dengan Tuhannya sendiri, ya kan? Jadi banyak di antara kita, teman-teman, mungkin para lighters juga yang sekarang merasa, aku udah pelayanan bro, aku udah bikin karya rohani dan lain sebagainya, tapi kok aku merasa nggak penuh dengan sukacita. Yaitu kadang-kadang kita seperti yang itu ya, ada cerita Marta dan Maria itu ya, yang satunya sibuk di belakang, yang satunya duduk mendengarkan Yesus. Dua-duanya baik gitu loh, dua-duanya kita harus melayani. Memang itu perutusan yang harus kita lakukan ya kan. Tapi kadang-kadang kita suka lupa untuk mengambil waktu sejenak, duduk diam sejenak untuk kembali recharge, membangun relasi dengan Tuhan gitu loh. Betul. Kita suka pengen memberkati orang, tapi kita lupa relasi sama si pemberi berkat. Dan itu luar biasa sekali dilakukan oleh seseorang seperti kamu gitu loh, yang masih muda tiba-tiba punya kesadaran. Dan kerennya lagi ceritanya, ketika kamu melakukan itu, berhenti, terus kamu lakukan hal lain ya, itu kan kayak hal lain ya, hal baru ya, Mazmur. Yang tadinya kan sebelumnya kamu nggak bikin Mazmur ya, itu malah lebih memberkati, lebih luas lagi ya, lebih banyak lagi ya, yang suka, yang follow kamu, yang like pasti akan lebih banyak lagi dong. Ya. Dan aku yakin itu kayak kayak tuntunan Roh Kudus kali ya. Betul. Ya, aku bilangnya inspirasi. Iya, sepertinya nggak sadar gitu loh. Karena apa? Karena kamu berhenti, kamu kembali lagi berrelasi dengan Tuhan. Nah, yang aku pengen tahu, dan ini kadang-kadang teman-teman muda ini suka suka pengen tahu detail orangnya kan, nggak suka terlalu yang dikasih yang general-general. Nah, ketika kamu desolasi itu atau berhenti sejenak untuk mencari sukacita yang hilang itu, yang kamu lakukan apa? Detailnya. Iya, ini banyak yang pengen tahu nih. Apa makan Indomie? Apa makan mie instan atau nonton Netflix atau apa? Kalau aku biasanya pada masa-masa kekosongan itu beda-beda sih ya caranya ya. Waktu pertama kali itu aku cuma coba dengerin lagu rohani aja, lagu rohani orang lain gitu kan. Oh ya, lalu habis itu tiduran gitu kan, lalu kabur jalan-jalan, refreshing, lihat yang gunung gitu. Kayak recharge gitu jatuhnya. Lalu setelah udah oke semua, aku turun lagi. Jadi istilahnya aku turun ke bumi lagi, turun ke kosan kan, bikin konten lagi. Iya. Jadi mendengarkan lagu rohani itu salah satu cara kamu ya. Iya, salah satu cara. Tapi caranya tiap orang kan beda-beda ya, bro. Gitu kan. Jadi disesuaikan aja dengan senyamannya. Karena ada juga di masa-masa kekosongan itu aku juga nggak bisa denger lagu rohani, jadi aku ya udah lakuin lagi yang lain gitu, apa kek gitu, main game atau gimana gitu, pokoknya jauh-jauh dari hal rohani lah kadang-kadang. Jadi sebetulnya it's okay ya, yang penting itu tadi ada hal-hal yang membuat kita tuh recharge ya, atau kembali lagi kepada
our blesser gitu loh. Betul. Oke, seneng banget nih aku bisa ngobrol sama kamu Jen ya. Mudah-mudahan apa yang kamu lakukan ini bisa menjadikan inspirasi buat para lighters di sana. Amin. Tapi sebelumnya nih boleh nggak ada kayak statement gitu atau encouragement buat teman-teman di luar sana, atau mungkin kamu udah siapin ayat peneguhan buat para lighters ketika mengalami the missing piece ini, apa sih yang harus dilakukan gitu loh? Aku ada ayat sih satu. Yes. Ayatnya dari Amsal bab 3 ya, ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya apa? Jadi ketika kamu senang atau sedih pun juga, kamu mesti percaya sama Tuhan bahwa ini juga akan berlalu. Jangan jangan mengandalkan diri sendiri, karena kita punya Tuhan yang luar biasa, yang bisa kapan aja tuh belokin gitu aja gitu loh. Bisa jatuhkan kamu kapan aja. Jadi pokoknya apapun yang terjadi, sandarlah sama Tuhan. Gitu. Pasti dia akan tuntun kamu ke jalan yang benar gitu. Bukan yang jalan benar, tapi jalan yang dia inginkan lah. Gitu. Karena kita tidak pernah tahu, dan seperti tadi aku cerita juga dari pengalamanku, ketika aku menjalani itu juga aku nggak tahu apa sih yang aku lakuin itu kan. Tapi setelah udah lewat bertahun-tahun, ini udah 3 tahun, udah 4 tahun berarti bro, gitu kan aku aktif di media sosial, aku mengerti, oh ternyata apa yang aku lakuin dari awal itu rencananya Tuhan gitu loh. Jadi sejauh-jauhnya aku pergi, aku kabur, aku berhenti sejenak pun juga Tuhan tuh kayak kasih lagi jalannya, ini loh, kamu dikasih tugas untuk ayo bikin mazmur, ayo bikin ini, ayo bikin itu. Biar makin banyak orang yang terberkati, biar makin banyak orang tuh yang tahu, oh Tuhan seperti ini, oh Tuhan tuh maha cinta kasih gitu. Gitu bro. Wow, aduh ini harusnya ada efek-efek nih. Wow. Ada malaikat-malaikat gitu main suling, lagi bersorak-sorai. Aku yakin di surga sana sedang bersorak-sorai ya, karena ada satu anaknya yang luar biasa menjadi terang. Semoga kamu terus menjadi terang dan garam ya buat lingkungan dan dunia ini. Oke, di segmen yang kedua ini sudah berakhir. Kita akan masuk ke segmen yang berikutnya. Ya, sekarang kita sudah masuk ke segmen yang ketiga, yaitu Light Challenge. Nah, Light Challenge itu apa? Setiap bintang tamu yang hadir di Light Show with Bro James ini, Jen, semua akan mendapatkan challenge. Nah, loh, challenge-nya apa? Challenge-nya sudah disiapkan oleh tim kreatif kita, yaitu kamu harus bikin kamu kayak ngasih pesan gitu buat anak-anak muda di luar sana, tapi sambil dinyanyikan. Nah, loh, gimana? Kamu mau ngambil tantangan ini atau tidak? Oh, gampang itu. Widih, suka banget aku. Aduh, langsung loh dia mau loh. Silakan. Karena ada lagunya. Ayo, kita mau denger dong. Karena ada lagunya. Jangan katakan aku masih muda, kau berarti di masamu. Ingatlah aku besertamu selalu. Sabda Tuhan menuntunmu. Nah, itu dia. Nice. Thank you so much, Jen. Udah mau datang ke acara ini. Semoga apapun yang kamu lakukan bisa menginspirasi dan semakin memberkati bukan hanya dirimu, tapi bisa memberkati kehidupan di luar sana. Sekali lagi, thank you so much for coming. God bless you. Always be the light ya, Jen ya. God bless you, Bro Jen. Bye. Oke Lighters, itu tadi obrolan kita dengan Jennifer Odelia tentang bagaimana seharusnya kita bersikap ketika damai dari Tuhan telah hilang dari hati kita. Dan satu pesan dari saya, mumpung kita masih diberi kehidupan, yuk kita hidup dalam damai. Jangan nunggu kalau kita sudah tiada loh ya. Karena kalau kita sudah tiada, itu bukan hidup dalam damai lagi, tapi statusnya berubah. Beristirahat dalam damai. Sampai jumpa lagi di episode yang mendatang. Always be the light and God bless you.